Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menakem Ali Official dan Geraha Mu'alaf. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian dan dengan topik-topik yang menarik belakangan ini. Dan seperti biasa kita ditemani oleh Ustadz Menakem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu. Ini adalah dari Pulau Garam, Madura ini, Kiai Ahmad Zabidi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, wabarakatuh. sehat Yai? Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga semuanya begitu. Bisa bermain-main ke studio YPM ya. Alhamdulillah. Ya. Baik Yai, Ustadz Menakem Ali, kita akan lanjutkan kajian kali ini. Jadi masih menyambung topik-topik yang kemarin-kemarin. Kalau kita kemarin sudah membahas soal Israel, soal Palestina, bahkan terakhir kemarin kita membahas soal perebutan makam itu ya, yang dibelah menjadi dua itu. Yang satu diakui sebagai tokoh ulama, makam Syekh Abad diklaim sebagai makam Raf Ashi, dan sebagian akhirnya makamnya dibelah menjadi dua. Menarik gitu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas soal keangkuhan Israel lagi ini. Jadi siapa itu Israel dan siapa itu Yahudi? Karena apa? Karena belakangan ini, bahkan kemarin ada video yang viral itu, mereka selalu membahas soal tanah yang mereka miliki itu hanya tanah milik Israel. Sedangkan kemarin kita sudah bahas ternyata tanah Yerusalem itu bukan hanya diwarisi oleh Bani Israel saja, tetapi diwarisi oleh bahkan Bani Ismail dari kakek moyangnya, yaitu Shem bin Noah atau Sam bin Nuh. Abimelek kemarin ya. Ya, nama gelarnya Abimelek. Ya, baik. Kita lanjutkan dan kita serahkan lagi kepada Ustadz Menakem Ali. Silakan Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih ada tema besar yang akan kita bahas pada malam ini. Dan saya juga sangat bersyukur karena di tengah-tengah kita ada tamu istimewa, yakni Kiai Ahmad Zabidi Al-Manduri. Beliau, saya kira kedatangannya sangat mencerahkan kita dan barangkali nanti kita bisa saling interaksi, terutama membahas mengenai akar persoalan tokoh yang menjadi perdebatan di antara tiga agama besar. Yang dimaksud adalah Nabi Ya'qub alaihissalam dan bagaimana generasi setelahnya itu kemudian mengalami semacam klaim-klaim tertentu yang kalau dikaji dari sisi Quran ini menarik untuk kita pahami dari perspektif Quran itu sendiri. Nah, kita mulai saja karena kita tidak banyak waktu. Kita harus paham bahwa istilah Israel di dalam Al-Quran, apakah itu maksudnya sama dengan istilah Yisrael di dalam kitab-kitab di luar Al-Quranul Karim? Karena ada yang berkata bahwa Israel di dalam Al-Quran itu beda dengan Yisrael dalam tradisi agama-agama sebelumnya. Artinya itu merujuk pada sosok yang berbeda secara deskriptif. Nah, dalam konteks ini perlu kita cermati dari Al-Quran, karena dasarnya itu kajian kita yang paling utama adalah Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan istilahnya yang kita kenal qiraah sab'ah. Salah satu qiraah sab'ah yang sampai kepada kita itu adalah qiraah biriwayah Syu'bah. Dan saya kira Kiai Zabidi pasti tahu itu, salah satu tokoh yang bernama Imam Syu'bah ini yang meriwayatkan sampai kepada kita cara melafalkan nama tertentu di dalam Al-Quran itu ada variasi. Nah, kita coba cermati. Ini kebetulan ini terbitan Saudi Arabia, Kiai. Ya.
Ini biriwayah Syu'bah an Asim. Di Quran yang kita bisa baca, kalau saya ingin coba perkenalkan kepada para pemirsa, itu ada satu ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, saya cek dulu ya. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Pak Edi juga bisa cek ya. Surah yang kedua ayat 98. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 98. Kalau kita perhatikan ayat ini, tentu kita akan menemukan satu kata kunci yang nanti kalau saya baca itu terkesan berbeda dengan cara pembacaan di teks yang ada di layar. Karena teks yang ada di layar itu yang kita kenal dengan sebutan Imam Hafiz, ya. Kalau ini bukan Imam Hafiz tapi Syu'bah. Perhatikan di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrilah wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Di sini ada kata atau nama Jibril, ya. Ini khas bahasa Quran dan pasti bahasa Arab. Tapi kalau yang Quran yang saya bawa ini Pak Edi, dan saya kira nanti sebagai saksi ahlinya, beliau sebagai seorang kiai pasti kalau saya salah pasti ditegur, ya. Di sini tertulis apa? Di sini tertulis man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jabraila. Jadi tertulis nama Jabrail. Pertanyaannya sekarang, apakah nama Jibril dengan Jabrail itu dua pribadi yang berbeda? Sama itu ya. Karena kita bicara dari sisi Quran, tidak mungkin itu merujuk pada dua pribadi yang berbeda. Tapi satu pribadi, nama malaikat yang bisa disebut dengan nama Jibril, bisa disebut dengan nama Jabrail. Dari sini akan kelihatan mata rantai risalah para nabi sebelumnya yang tentu diwahyukan dalam bahasa selain bahasa Arab. Ternyata dalam bahasa selain Arab, yakni bahasa Ibrani, malaikat ini juga dikenal. Sudah dikenal. Tapi namanya bukan Jibril, bukan Jabrail, tapi Gabriel. Oh iya. Gabriel. Jadi dalam bahasa Ibrani itu namanya disebut dengan Gabriel. Jadi kalau bahasa Ibraninya Gabriel menjadi Jabrail, menjadi Jibril, itu sangat masuk akal. Karena dari sisi perbedaan pelafalan bahasa atau dialeknya. Iya, betul. Jadi sosoknya itu pasti satu. Iya, saya pernah menemukan masalah perubahan kayak gitu di manuskrip yang menyatakan nama daerah. Dari dulu asalnya itu Wadi, setelah itu jadi Sewadi, saat ini menjadi Tambah Wadi. Itu ya. Tapi itu jadi sudah wajar. Tapi wilayahnya ya sama. Sama wilayah. Cara pelafalan ya. Ya karena beda orang yang biasa melafalkan dan lain-lain. Jadi tentunya hal-hal kayak gitu seakan-akan kalau kita istilahkan dalam biologi kayak metamorfosis gitu. Iya, betul. Tambak Wedi itu tahu Pak Ali? Pantai itu Pak Ali? Iya, di kawasan Surabaya. Iya. Surabaya Dekat Suramadu Utara. Itu dulunya Wedi, ada di manuskrip Ing Wedi gitu. Manuskrip tahun berapa itu? Manuskrip tahun 1800-an. Oh, berarti ya abad ke-19. Itu maksudnya Wedi pasir itu? Iya, Wedi. Wedi pasir, bukan Wedi takut ya? Ya bukan Wedi takut. Ya itulah menariknya kalau kita mengkaji Al-Quran dari sisi bahasa. Karena ini pintu gerbang utama supaya kita tidak salah paham memahami substansi yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Ini baru bicara nama Jibril. Nah, nanti kita akan masuk nama Israel. Kemudian nama Ismail. Nah, coba Pak Edi cek Surah Al-Baqarah ayat 133.
133. Atau Yai mau baca Arabnya? Oh, ya silakan. Nggak apa-apa. Nanti Baca terjemahan nggak apa-apa Pak Edi. Pak Edi aja. Nggak apa. Beliau saksi ahli. Kalau saksi ahli nggak perlu disuruh baca Pak Edi. Baik, Al-Baqarah yang 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, itu arti harfiah secara global ya. Tapi menariknya kalau kita mencermati detail kata, detail istilah, detail mufradat yang dipakai dalam Al-Quran, kita semakin dicerdaskan dengan Al-Quran itu sendiri. Karena ada nama-nama kunci di situ. Pertama, ada nama kunci Yakub, ya. Ada nama kunci Ibrahim, ada nama kunci Ismail, ada nama kunci Ishak. Nah, apakah ini kalau kita bandingkan dengan bahasa yang dipakai oleh para nabi sebelumnya, itu merujuk pada tokoh yang sama atau beda? Nah, ini kita rujuk ya dari bahasa Quran sendiri. Di sini tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ada nama Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Nah, kita konfirmasi sekarang. Ini ada Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani. Hak Quran beleson akhir. Artinya Al-Quran dalam terjemahan lain. Yang dimaksud adalah terjemahan Ivrit. Ivrit itu Ibri atau Ibrani. Nah, Ivrit atau Ibrani maksudnya sama. Dan di sini nanti kita akan temukan istilah yang dipakai di dalam Quran terjemahan Ibrani ini persis seperti istilah yang dipakai dalam kitab agama-agama sebelumnya. Nah, di sini saya langsung pantong kompas kata ini ya. Qalu na'budu ilahaka. Di sini ada perkataan begini. Amiru ne'abud eloheiha velohei avoteiha Avraham Yishmael wa Yitzhak. Jadi muncul nama siapa? Ibrahim, Avraham, bukan Ibrahim. Oh iya, Abraham. Kemudian muncul nama Yishmael. Kemudian Yitzhak. Saya ulangi lagi, di sini dikatakan Ameru. Kalau di situ tertulis qalu na'bud eloheiha. Kalau dalam bahasa Arabnya itu tertulis apa? Na'budu ilahaka. Kemudian velohei avoteiha. Arabnya mirip. Apa itu? Wa ilaha abaika. Siapa itu namanya? Avraham, Yishmael, wa Yitzhak. Di sini tertulis Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi kalau disebut Ibrahim, disebut Avraham, atau disebut Ismail atau Yishmael, atau disebut Ishak ataupun Yitzhak, itu maksudnya pribadinya sama. Tidak berbeda. Nah, sekarang fokus kita mengenai Israel. Kalau begitu, Israel atau Yisrael itu pribadinya beda atau sama? Kan Yakub itu ya. Iya. Nah, coba cek Pak Edi di surah Imran ayat 93. Imran 93. Surah Imran 93. Surah Ali Imran maksudnya ya. Surah Ali Imran 93. Al-Imran 93. Nah. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub.
untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Nah, sekarang ada satu pertanyaan dari saya untuk Pak Edi. Dan barangkali Kiai Ahmad Zabidi bisa membantu. Kenapa di sini kok ada tanda kurung, kemudian disebutkan nama Yakub? Padahal dalam teks aslinya tidak muncul nama Yakub, hanya tertulis Israel. Kira-kira apa maksudnya? Kalau secara sederhana, sama istilahnya itu. Pribadi yang dimaksud sama. Oke. Iya. Dan itulah yang dipahami oleh para ulama generasi terdahulu sampai generasi kita sekarang, baik generasi salaf, kholaf, modern, generasi kita, semua itu satu suara, bahwa yang dimaksud Yakub, nama Yakub itu ya Israel. Israel itu ya Yakub. Jadi orangnya satu, tapi punya dua nama. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya kok satu orang punya dua nama? Yang nama aslinya adalah Yakub, kemudian gelarnya disebut Israel. Ini menarik kalau dari sisi dirosalisania itu, Kiai. Istilah Israel itu dalam tradisi Inggris muncul kata sir. Sir itu artinya tuan. Jadi Isra jadi sir itu ada etimologinya. Kalau ilnya itu ya? Tuhan. Tuhan ya. Jadi el itu Tuhan. Isra artinya? Kalau dalam bahasa Inggris itu menjadi sir artinya tuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dimaknai hamba, abdun. Hamba. Isra itu diartikan hamba. Hamba Allah. Nah, pertanyaannya dari mana munculnya istilah Israel yang disematkan kepada pribadi yang bernama Yakub? Apakah bisa dikonfirmasi dalam kitab-kitab sebelumnya? Jawabannya ada. Ketika terjadi apa, Pak Edi? Pergelutan. Nah, pergelutan apa itu? Jadi Tuhan digelut sama Yakub ya ceritanya. Nah, itu kan perspektifnya Pak Edi. Yeah. Nah, sekarang kita konfirmasi nih. Yeah. Konfirmasi dari pihak yang bersangkutan, tradisi Yahudi sendiri. Apa maksudnya itu? Yeah. Itu bisa dicek di kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 dan seterusnya. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 29. Iya. Nah, dibaca terjemahannya aja dulu. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Nah, jadi kalau kita cermati apa yang termaktub dalam kitab Taurahnya kaum Yahudi, ada kisah yang menyebabkan terjadinya pergantian nama dari sosok yang bernama Yakub menjadi Israel. Di sini disampaikan
persis seperti yang dimaksudkan dalam terjemahannya itu. Cuma di sini saya ingin tegaskan bagaimana terjadinya dialog antara sosok yang bergelut dengan Yakub itu sebetulnya siapa? Iya, ya? Siapa itu? Di sini disebutkan ada penegasan begini. Wa yomer elaif ma shimcha. Maksudnya, dan dia berkata kepadanya, wa yomer, dan dia berkata elaif kepadanya, ma shimcha, siapa namamu? Ma shimcha. Wa yomer Ya'qub, kemudian Ya'qub menjawab, wa yomer lo Ya'qub ya amarot shimcha ki im Yisrael. Jadi namamu sekarang bukan lagi Yakub, tapi sekarang menjadi Israel. Di sini disebutkan Yisrael, ya, sebagai nama ganti dari Yakub. Siapakah yang bergelut di situ? Ternyata di sini yang bergelut itu bukan Tuhan, tapi disebut Malah Adonai atau Malah Elohim. Siapa? Malaikat Tuhan. Oh. Kalau malaikat Tuhan berarti bukan Tuhan sendiri. Berarti ini konsepnya orang Yahudi ya. kalau di terjemahan LAI itu di sana disebutkan dia bergumul melawan Tuhan. Ya, karena di sini muncul Elohim. Tapi dalam tradisi Targum, tradisi orang Yahudi sendiri yang ditulis pada abad pertama Masehi, itu menyebutkan bukan Tuhan sendiri. Karena nggak mungkin Tuhan bergelut dengan manusia. Tapi malaikat Tuhan. Karena istilah Elohim dalam bahasa Ibrani itu maknanya bisa beragam. Hakim itu bisa disebut Elohim. Orang yang berkuasa disebut Elohim. Bahkan Musa sendiri bisa disebut Elohim. Atta Elohim le Faraun. Engkau adalah Elohim bagi Fir'aun. Disamakan sebagai Elohim. Tapi sebentar ya Pak Ali. Ini kalau kita melihat kejadian ini ya, seorang manusia. Ini kalau disangkut pautkan dengan Israel saat ini, jangankan manusia ini, malaikat pun dilawan ini, gelut ini berarti. Tapi kayaknya ya kalau malaikat sampai kalah itu kok aneh ya. Apalagi malaikat itu kan bisa menghilang, bisa terbang, bisa menjadi besar. Jadi kalau melihat dari tentang yang disebutkan di sini ada istilah bergelut. Iya, bergelut. Fisik. Iya, jadi sangatlah wajar kalau di sana itu ada wilayah yang namanya jalur Gaza. Yang namanya Gaza itu kan perang artinya. Makanya perang dulu. Sudah dengan namanya ya. Sudah dengan namanya Jangan gitu. kan manusia, malaikat aja dilawan ini. Nah, iya. Gimana nih Bali? Ya, kita bisa memahami karena peristiwa itu pasti ada hubungan dengan nama. Atau sebaliknya, nama itu ada kaitannya dengan peristiwa. Pak Edi masih ingat kenapa sih namanya kok Ismail? Ya kan? Yeah. Karena Ibrahim itu meminta kepada Tuhan, Rabbi habli minas sholihin. Wahai ya Rabb, ya Tuhan, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Dijawab oleh Tuhan sendiri. Maka sebagai bentuk penegasan bahwa dia telah mendapatkan anugerah itu, anak itu diberi nama Ismail. Artinya apa? Allah telah mendengar. Jadi kata Shema El. Yeah. Allah telah mendengar. Sami'a plus il kalau bahasa Arabnya. Il. Sama'il. Ya, Sama'il. Samuel juga sama. Ya, Sama'il. Kemudian Ishak juga sama. Apa arti Ishak? Tertawa. Siapa yang tertawa? Ibunya. Istri Ibrahim. Sayyidah Sarah tertawa. Dapat kabar gembira itu, dia menertawakan diri. Karena udah tua kan waktu Iya. itu usianya. Sama seperti Ghazah tadi ya. Gaza. Ya, dalam bahasa Arabnya artinya Perang. Ya perang terus. Nah, Israel itu bergelut dengan malaikat ini. Kalau menurut kacamata para ahli tafsir, ini sama dengan kisah-kisah Israiliyah. Jadi harus diteliti apakah ini benar atau tidak. Metamorfosis Ya, mungkin. bisa jadi pergantian nama itu memang ada dari Yakub ke Dari Israel. Tapi kalau ini bergelut dengan Tuhan, Ini kalau- para ulama masih Iya, tanda tanya. teliti dulu. Semua menolak. Ya, tentunya menolak. Tapi pergantian nama itu ada validasinya. Tapi
detailnya Seperti apa? Itu yang perlu teliti ya. ulang. Intinya sebenarnya memang nama lain dari Nabi Yakub itu ya Israel. Cuma masalahnya begini. Quran itu menyebut Israel ataupun Yakub itu ada sekitar 18 kali. Yakub disebut 16 kali, Israel disebut hanya 2 kali. Oh, di Al-Quran? Di Al-Quran. Oh. Tetapi ini ada maksud pasti. Sedangkan istilah Bani Israel itu banyak ya. Banyak sekali. Bani Israel, turunan. Bani Israel dan seterusnya. Tapi ada karakter unik itu, Kiai. Bani Israel itu. Dan mereka ini kalau disebut Bani Israel dalam Al-Quran tuh pasti perspektifnya itu masa sebelum Nabi dilahirkan. Maksudnya masa sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tapi ketika disebut Yahud, itu berarti era atau zaman ketika risalah Islam ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pasti berbeda itu maksudnya. Kalau Bani Israel lebih merujuk pada kaitannya nasab, sedangkan kalau Yahud lebih merujuk pada millah. Misalnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Yahud merujuk pada millah, atau lebih gampangnya itu agama, ajaran, ideologi dan seterusnya. Ideologi orang-orang yang disapa dalam Quran dengan istilah Yahud itu menarik pada zaman sekarang ini. Dan pada zaman Nabi juga terbukti. Kalau kita mulai ya, pada zaman Nabi kayak apa? Sindiran Quran. Nah, bisa dicek di surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 18. Al-Maidah? Al-Maidah itu surah ke-5 ayat 18. Al-Maidah ayat 18, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Nah, kalau dilihat dari terjemahannya, Pak Edi bisa nggak melihat kata kunci yang dipakai? Bagaimana klaim orang-orang yang menganut agama Yahudi, ideologi Yahudi ini, ketika disampaikan melalui bahasa Al-Quran? Di sini ada kata kunci menarik itu. Apa itu? Mengaku anak. Dikatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Ya, kira-kira kenapa itu ada istilah abna'ullah, anak-anak Allah. Yang kedua wa ahibba, apa ahibba? Kekasih. Kalau disebut ahibba, orang nggak begitu jelas apa maksudnya. Kalau mungkin bahasa sekarang itu apa? Ya, kalau ahibba sama nggak dengan habaib itu? Ahibba itu kan jamak, secara ilmu nahwu itu kan jamak taksir gitu. Kalau bentuk mufradnya ya habib lah gitu. Atau habaib itu. Ahibba kalimat jamak taksir lah. Jamaknya. Jamak kalimat lain gitu. Jadi kalau begitu munculnya istilah ahibba atau habaib atau habib itu sudah dimulai sejak zaman pra-Islam ini. Tapi pada masa kerasulan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada istilah ini dipakai. Dan orang-orang Yahudi Madinah itu kan sebetulnya mereka itu kan menggunakan bahasa Yudeo-Arabik, bahasa Arab tapi khas Yahudi, yang tidak dimiliki, tidak dipraktekkan oleh orang-orang Arab non-Yahudi. Jadi mereka itu pakai istilah itu. Tulisannya pakai Ibrani, tapi bahasanya Arab. Dan pasti mengesankan istilah-istilah khas. Jawa Pegon itu ya? Ya, mirip seperti bahasa Pegon. Perhatikan di sini, klaim ideologisnya seperti ini. Bahkan ada sesuatu yang lebih konkret lagi, seakan-akan klaim itu menjadi sebuah menara yang menjadi pertahanan yang tidak pernah bisa dirobohkan.
Apa itu? Apa itu? Termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat 80. Surah kedua ayat 80. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, ini terjemahannya ya. Tapi kalau orang itu paham detail istilah yang dipakai Quran, itu akan bisa menemukan kata kunci yang sebenarnya ini ada maksud tertentu secara ideologis. Apa itu? Istilah lan. Artinya untuk selama-lamanya. Klaim untuk selama-lamanya. Selama-lamanya apa? Konteksnya di sini. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya, kecuali hanya beberapa hari saja. Klaimnya hanya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu menganggap dirinya sebagai apa? Orang suci ya. Bukan orang suci. Keturunan ya. Benei Elohim. Keturunan. Kami anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kedua, sebagai apa? Ahibba'u. Iya. Apa itu? Kekasih-kekasih. Oh. Dan sekarang itu juga biasa itu. Mereka mengatakan apa? Tidak bisa. Mereka mengatakan tidak bisa. Anakmu kulam. Jadi mereka berkata gini, anakmu kulam mezera Abraham, anakmu kulam mezera Yakub, anakmu kulam mezera Yitzhak. Tahu artinya? Di dalam diri kami mengalir darah Ibrahim. Di dalam diri kami mengalir darah Ishak. Di dalam diri kami mengalir darah Yakub. Kalau kita cermati, orang Yahudi itu keturunan Yakub tidak? Iya. Ya. Kalau kita cermati, orang Yahudi itu keturunan Ishak tidak? Iya. Ya. Kalau orang Yahudi itu dikatakan keturunan Ibrahim, iya atau tidak? Iya. Tapi kenapa ada klaim seperti itu? Padahal Ismail juga. Apakah itu tidak kritikan ya? Kritikan Quran itu bukan? Tadi saya sempat membaca di situ yang dikatakan apa itu Yahudi itu yang mana itu perlu diperjelas ini sebetulnya. Iya. Jadi Pak Edi tadi mengatakan Bapak itu keturunan ya Yahudi keturunan ini iya. Nah ini perlu diperjelas. Sebab menurut sepengetahuan kami yang apa itu nisbat nama Yahudi itu karena keturunan dari Yahuda yang bersaudara 12 orang itu. Nah gitu loh. Maka dari itu bisa ada kemungkinan istilah di dalam Yahudi itu ada kalau macam kayak kepengurusan ya, kepengurusan di NU misalkan kayak sekarang ada yang struktural, ada yang kultural gitu loh. Jadi ada yang Yahudi struktural, ada yang Yahudi kultural. Nah bisa jadi kayak begitu. Sebab kalau berbicara tentang, saya tadi melihat kok kayaknya perlu diperinci masalah ini gitu loh. Yang mana itu yang memang betul-betul Yahudi asli atau yang mana itu yang Israel. Yahudi apa ya? Yahudi kultural atau Yahudi KW Mas. Ya KW lah gitu lah, ya nggak tahu apa. Nah, maka dalam hal ini perlu diperinci. Sedangkan klaim-klaim dari orang-orang itu kan kebanyakan Yahudi ya itu sapu bersih kan gitu. Iya, Israel juga kemarin sudah dijelaskan ternyata Israel yang berkuasa sekarang itu bukan dari keturunan Yakub. Tetapi orang-orang pendatang dan itu mereka diklaim sebagai Askenazi ya. Nah, tapi kan dikatakan Yahudi. So sama. Nah, makanya itu juga. Yahudi yang mana? Nah, apakah Yahudi keturunan dari Yahuda, saudara Yakub atau gimana? Bukan, gitu. Mungkin Pak Ali bisa jelaskan. Gitu. Ya, makanya kalau kita lihat dari Al-Quran, istilah Bani Israel itu selalu konteksnya itu kaitannya nasab. Pasti. Karena ada istilah Bani Israel. Selalu begitu. Keturunan iya. Gitu. Dan kalau kita baca dari semua teks Quran, ya, kalau ketika menggunakan istilah ya Bani Israel, itu nuansanya positif semua. Iya. Tapi ketika menyebut Yahud, ini tidak merujuk pada nasab, tapi merujuk pada penganut. Nah, masalahnya yang menganut ini
itu memang keturunan Bani Israel atau bukan? Nah, itu. Kenapa? Ketika menyebut Yahud, misalnya walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teksnya kan ada itu ya, Kiai. Iya. Nah, kalau disebut Yahud, sekali lagi, itu konteks Quran bicara mengenai millah, menganut agama, menganut ideologi, bukan pada konteks nasab. Berarti di sini ada sesuatu yang harus kita cermati. Ini siapa mereka yang dihadapi ini? Karena kita tahu Yahudi itu macam-macam kan. Ada Yahudi Mizrahi, ada Yahudi Temoni, ada Yahudi Falasa. Yahudi Falasa itu Yahudi kulit hitam. Mereka ini keturunan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Nah, itu di Israel mereka itu kalau mau transfer darah ditolak. Karena dianggap mencemari. Padahal itu juga keturunan dari Nabi Sulaiman. Ya, masalahnya kok aneh kalau berdirinya negara Israel itu dalam rangka mengagungkan Nabi Sulaiman, tapi keturunan Nabi Sulaiman sendiri kok ditolak. Nah, itu masalahnya. Saya ulangi lagi, Pak Edi masih ingat nggak pembahasan kita kemarin? Apa yang menjadi klaim bahwa Yerusalem itu milik Yahudi? Iya. Apa alasannya? Karena yang pertama kali membangun adalah Nabi Sulaiman. Dan Daud. Itu kan argumentasinya. Iya. Berarti hanya mereka sendiri yang harus memiliki itu. Tapi mereka lupa, peletak dasar kota Yerusalem itu bukan Nabi Sulaiman, tapi Sam bin Nuh atau Shem bin Noah, lebih jauh ke atas generasi sebelumnya, ya kan? Sehingga klaim ini tidak bisa dibenarkan. Apalagi kemarin ternyata peletaknya itu raja dari siapa kemarin? Melkisedek. Itu kan nama atau gelar dari Sam bin Nuh. Iya kan? Itu kakek buyutnya Nabi Yakub, bahkan kakek buyutnya Nabi Ibrahim, ya kan? Tapi kenapa orang-orang Israel yang sekarang ini justru menolak keturunan Nabi Sulaiman yang sebetulnya secara valid, secara DNA, secara haplografnya, itu gennya itu nyambung ke Nabi Sulaiman, tapi ditolak. Dan yang menolak ini sementara disebut sebagai Yahudi Ashkenazi yang tidak ada kaitan dengan Bani Israel, dan mereka adalah pendatang waktu itu, dan disapa dengan Yahudi suku ke-13. Ini sebetulnya bahasa satir, Kiai. Karena suku Bani Israel itu kan hanya 12. Terus kok jadi 13 dari mana? Iya, di luar. Nah, itu masalahnya. Nah, ini yang menolak kehadiran Yahudi Falasa. Seakan-akan mereka ini kelas rendah. Ini kan sebetulnya mengulang kembali apa yang pernah digaungkan oleh Hitler. Hitler itu kan mencetuskan istilah bangsa pilihan. Bangsa Arya. Ya, bangsa Arya, bangsa pilihan. Yang tertinggi. Bangsa tertinggi, kelas tinggi. Ada Uberman dan Unterman, ya kan? Yang di atas dan bawah. Iya, ada kelas atas, ada kelas bawah. Ada ini kelompok atau generasi yang terbaik, kelompoknya, yang lain tuh rendahan. Kalau bahasa kita apa ya namanya? Kasta itu. Kasta rendah ya. Ya, kasta pribumi. Jadi seperti ini sebetulnya sudah terjadi, dan saya percaya dengan istilah jas merah itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu ada benarnya. Iya, memang betul. Ada benarnya. Tadi saya masalah Israel yang ada di Israel sekarang itu kan yang identik dengan klaim-mengklaim. Jadi kayaknya sekarang ini lagi marak nih klaim-mengklaim itu. Masih berulang terus ya? Nah, kayaknya gitu. Ya, jadi klaim-mengklaim kok semuanya seakan-akan mau diklaim. Nah, kalau tadi ada yang berkata orang Yahudi sendiri, Yahudi yang KW itu mengatakan anahnu kulam mizera Abraham, dalam diri kami mengalir darah Ibrahim. Itu terulang nggak sekarang? Ya, kayaknya banyak sih yang gitu-gitu. Ada juga ya? Ada. Jadi mengunggul-unggulkan silsilah darah akhirnya. Padahal mereka belum tentu keturunan Yakub.
Apalagi dia mengaku keturunan ke-13. Kalau keturunan 13 berarti anak perempuan itu. Kalau mengaku keturunan ke-13 tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Tapi orang sudah mengenali ini bukan dari 12 suku Israel. Tapi ada kemarin itu di grup ada teman-teman grup itu yang komentarnya nyeleneh juga ini belum. Tapi saya ketawa dalam hati. Ada apa itu biologis, ada ideologis. Satu tambahannya oralogis katanya. Ya, gitu. Ada ideologis, ada biologis. Jadi menarik, ada oralogis gitu. Jadi menarik ini di sini karena apa? Karena sering itu dikait-kaitkan kita ngapain perang dengan orang Israel. Orang Israel itu adalah keturunan Yakub. Padahal Yakub itu juga diakui di dalam Al-Qur'an. Padahal mereka tidak tahu Israel yang sekarang itu belum tentu keturunan Yakub. Karena apa? Mereka adalah Israel Askenazi tadi. Bahkan yang keturunan langsung tadi yang disebutkan itu yang berkulit hitam itu malah tidak diakui. Padahal darahnya itu darah keturunan langsung dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Iya. Yang diklaim sebagai pendiri awal dari Yerusalem. Betul. Jadi kalau dalam cerita itu saya hanya tertarik dengan mengklaimnya itu tadi. Kalau di sana itu klaimnya itu makam seorang syekh yang namanya Syekh Abbad. Kemudian sebagai bentuk penaklukan wilayah supaya nanti ini dianggap sah dan dianggap valid, maka perlu ada tokoh yang lebih dituakan. Maka muncul di situ nama nama Rabi Ashi. Karena memang itu abad ke-5 Masehi. Nah, sedangkan Syekh Abbad itu kan namanya Muslim dan Islam baru muncul abad ke-5. Berarti yang lebih tua mana? Iya. Rabi Ashi. Nah, sehingga itu menjadi justifikasi bahwa ini klaim rebutan kuburan akhirnya. Akhirnya kuburannya tuh dibelah jadi 2. Kalau di Indonesia bukan kuburannya dibelah jadi 2, tapi di sana bikin lagi. Gitu ya. Ada juga gitu ya. Nah, kayak semisal siapa itu Sunan Bonang kan ada 2 tuh. Ada yang di Tuban juga ada yang di Lasem. Nah, itu. Termasuk yang ada di Semarang sama Jogja itu apa? Sumodiningrat itu ya. Ya itu. Ya enggak tahu itu gimana ceritanya. Itu kok bisa Sumodiningrat itu dinasabkan ke satu klan tertentu? Tujuannya apa sebetulnya? Ya kalau masalah tujuannya saya tuh sih kurang tahu, tapi semestinya bagi kita itu harus lebih berpikiran logis. Dalam artian kalau Sumodiningrat itu kan perlu dilihat masanya itu masa hidupnya tahun berapa. Lah tentunya kalau ini dijadikan berjalur nasab ke ini dan itu tidak sesuai, itu logis apa tidak gitu loh. Nah, terus jadi dalam hal ini memang kalau saya menilai di dalam hal pembelokan makam dan lain-lain itu kalau saya pribadi menilai tidak murni kesalahan di pihak yang membelokkan, artinya tidak 100% loh ya, tapi dari pihak sahibul wilayah atau sesepuh sekitar situ tidak lebih duriahnya lah, semestinya itu kan sebagai bentuk syukur kepada leluhur, juga estu kepada leluhur dan sahibul wilayah di situ, tentunya kan kita harus selalu menjaga dan merawat. Oleh sebab itu dalam ilmu nasab dan sejarah itu harus sejalan, sebab nasab dan sejarah itu mesti ada cerita-ceritanya dari si tokoh ini tadi gitu loh. Jadi kalau sahibul wilayah nggak merawat, dirawat orang lain malahan. Nah, jadi kalau dirawat orang lain ya nggak salah toh. Gitu. Tapi di Israel itu menarik ya, mulai dari perebutan makam Syekh Abbad diganti menjadi makam Rabi Ashi sudah terjadi. Kemudian wilayah Palestina yang sebetulnya itu sangat luas semakin disempitkan sehingga diambil alih oleh Israel, penguasa Israel sekarang. Kemudian yang haul kota Yerusalem itu menjadi penanda kaum Yahudi Askenazi itu. Yang lain-lain tidak boleh melakukannya. Ya, jadi dengan kejadian-kejadian di Israel bisa ditasawurkan kepada yang di sini
Berarti yang di sini itu berarti milik para aulia Israel, begitu? Ya nggak tahu lah pada intinya. Tapi namun pada intinya perilaku kayak gitu, suatu misalkan kayak saya ingin tahu jenengan. Tidak perlu saya itu melihat jenengan. Saya melihat dari putra-putri jenengan aja sudah bisa menilai. Akan gitu, sama dengan itu. Juga ke atasnya. Kalau yang saat ini perilakunya kayak gini, sama perilakunya itu sama dengan yang mana yang di atasnya itu. Lah, istilahnya dalam istilah orang Jawa itu buah tidak akan tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, gitu dalam istilahnya. Yang jelas yang namanya macan tentunya akan punya anak macan, nggak mungkin punya anak kucing kan gitu. Nah, kucing tentunya anaknya ya akan kucing, juga karakteristiknya kan gitu, sama kan gitu. Makanya itu kalau orang cerdas ya makanya kalau itu tadi, makanya kalau saya berbicara masalah tentang hal ini, jika orang itu mau meneliti mau berpikir logis, harus dinetralkan dulu hatinya itu, prinsipnya itu, artinya tidak condong ke sana atau ke sini, harus netral. Sehingga kalau sudah netral nanti bisa berpikiran logis dan objektif di dalam menilai sesuatu. Nah, itu berpikir objektif, logis. Nah, itu penting. Karena ini gerakan penyadaran kepada umat itu bisa melalui berbagai macam media. Dan kita alhamdulillah bisa ketemu dengan Kiai Ahmad Zabidi yang semakin memperluas cakrawala kita. Ternyata ujung-ujungnya cuma satu. Apa itu? Jangan melupakan sejarah. Karena sejarah itu pasti berulang. Tokohnya aja yang berbeda, tempatnya berbeda, tapi kisah-kisahnya itu ada kemiripan. Kalau Israel tadi suka gelut, ternyata sampai sekarang suka gelut gitu ya. Perang di jalur Gaza belum selesai. Padahal sudah lebih dari hampir 2 bulan kan. Yang kasihan ini masyarakat masyarakat sipil ya. Yang korbannya banyak, perempuan dan anak-anak ya. Kita berdoa ya, semoga ini cepat selesai. Ya, amin. Saya masih ingat ya apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Ini saudara kita kaum Kristiani pasti menyimaknya. Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius itu. Kalau tidak silap, Yesus atau Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya yang mengatakan Allah sanggup menjadikan batu-batu ini menjadi putra-putra Abraham. Gitu kan? Artinya apa? Itu jawaban telak kepada mereka yang mengaku-ngaku aku ini punya darah-darah keturunan Abraham, aku ini keturunan Ishak, yang menyombongkan nasab, nasab mereka bahwa ini keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Dijawab oleh Yakub, Tuhan sendiri sanggup menjadikan batu-batu ini menjadi putra-putra. Itu jawaban diplomatis betul. Yohanes atau Yesus itu? Seingat saya itu kalau nggak Yohanes, Yesus. Saya agak lupa. Jadi kalau melihat dari di kitab Injil itu sudah ada bahasa-bahasa kayak gitu, berarti ini memang hal-hal kayak gini itu sudah terjadi dan sudah mentradisi. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an sendiri itu ditegaskan, orang yang mulia di hadapan Allah bukan orang yang bernasab mulia atau yang lain-lain, tapi innallaha akramakum indallahi atqakum, kan gitu. Itu diplomasinya Allah juga itu. Itu bahasa diplomatis Allah dalam Al-Qur'an. Yang tadi saya omongkan tadi, itu bahasa diplomatis Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya putra Nabi Zakaria kepada orang Yahudi sendiri. Itu kesombongan itu ternyata sejak zaman Nabi Yahya, kemudian sejak zaman Yesus, itu orang Yahudi itu selalu dikecam oleh beliau-beliau ini. Bahkan penganut agama Yahudi ya. Dan bahkan dan kepada penganut agama Yahudi yang menyombongkan diri itu. Bahkan ada perumpamaan di mana seorang Yahudi yang sudah berpakaian rapi yang mau berangkat ibadah melihat ada orang berdarah-darah seorang Samaria, dia tidak mau menolong. Tetapi begitu ada orang dari keturunan darah yang dianggap rendah, kan mau menolong gitu. Bahkan Yesus bertanya, lebih mulia mana itu antara orang Yahudi yang terhormat itu dengan orang yang hina ini? Dia bilang, ya orang yang hina ini mau menolong gitu.
Itu sindiran-sindiran itu sudah disebutkan sejak zaman Yesus kepada orang-orang Yahudi ini. Dan luar biasa. Tapi memang ada mata rantai ya. Sampai hari mata ini. rantai antara kritikan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis kepada mereka yang menyombongkan nasab. Ya. Kritikan Nabi Isa atau Yesus Kristus kepada mereka yang menyombongkan nasab. Kritikan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang menyombongkan nasab. Bahkan Imam Al-Ghazali juga mengkritik orang yang menyombongkan nasab dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu. Kalau yang di kitab Ihya Ulumuddin seperti yang viral di mana itu di YouTube itu yang katanya menyindir Ba'alawi. Nah, ini perlu perlu ditarik lagi, perlu dikelompokkan lagi benang merahnya. Alawi, Bani Alawi, Ba'alawi atau Alawiyin. Nah, ini perlu perlu dibeda-bedakan. Seperti yang pernah disampaikan oleh guru saya, kalau yang Alawiyin itu sebetulnya keturunan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi kalau yang dikatakan Ba'alawi ini baru keturunan dari Alwi Ubaidillah yang turun kepada habaib Yaman atau yang ada di Indonesia. Itu kalau kita beda-bedakan antara Alawiyin dan Ba'alawi biar tidak dicampur aduk gitu loh. Jadi kita harus pilah-pilah dulu. Nah, kembali ke laptop yang disampaikan tadi di kitab Ihya Ulumuddin, kalau berbicara tentang masa, sekali lagi sejarah dan harus sinkron. Masa dari Imam Ghazali itu kan di sekitar tahun 500 sekian gitu. 500 sekian. Sedangkan penyebutan di dalam kitabnya itu Alawi kan gitu. Nah, itu menurut saya pribadi itu yang dimaksud bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi, tapi Alawiyin, artinya keturunan dari Sayyidina Ali yang menyombongkan nasab kan begitu. Dan perlu kita ketahui Imam Ghazali itu adalah termasuk kalau saya boleh mengatakan ulama yang ngetop nyentrik gitulah. Saya katakan top nyentrik itu kenapa? Karena beliau itu bisa mendudukkan secara bersamaan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu di dalam satu konsep gitu. Di dalam satu konsep yaitu kitab Ihya Ulumuddinnya kan begitu. Maka dari itu beliau yang tentunya seorang sufi, kalau masalah menyindir orang lain, kalau katakanlah seperti yang dikatakan oleh di YouTube kan Ba'alawi kan termasuk orang lain. Kalau saya itu tidak sependapat, saya pribadi tidak sependapat. Tapi kalau saya pribadi itu lebih dikhususkan kepada Alawi Bani, yaitu Alawiyin itu tadi. Sebab sesuai dengan dawuh ku anfusakum wa ahlikum naro, jadi memang keluarganya sendiri. Sedangkan Imam Ghazali di dalam konteks itu kan hanya tawasau bil haq, menyampaikan saling menasihati nasihat yang hak. Dalam hal ini kalau yang dijadikan objek itu adalah Ba'alawi, itu kalau saya kurang sependapat. Tapi dalam artian saya menyampaikan begini ini bukan dalam artian saya membela Ba'alawi atau apa, bukan. Saya tuh hanya berbicara lebih objektif sesuai dengan dengan yang disampaikan dan kapasitas dari Imam Ghazali itu sendiri. Salah satu sifat seorang sufi itu kan tidak pernah punya kerentak jelek kepada orang lain. Lah itu jadi tidak pernah suudzon, tidak pernah apa. Lah maka dari itu apalagi kalau di dalam narasi-narasi YouTube nyentil-nyentil gitulah, kayaknya jauh dari sifat asli kapasitas seorang Imam Al-Ghazali begitu. Kalau saya pribadi berpendapat begitu. Artinya kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memang ada statement
beliau itu mengkritik orang-orang yang mengunggul-unggulkan nasab. Terlepas ini siapa-siapa yang penting mereka ini menyandarkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu bersifat umum semuanya. Pokoknya kalau ada yang mengunggul-unggulkan nasab, ini dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Kalau begitu, apakah Imam Al-Ghazali ini penyambung lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui risalah Quran ini? Pastilah. Ya Allah. Yang jelas beliau sebagai seorang kalau saya boleh katakan al-kamil ya, karena bisa mendudukkan 3 konsep di dalam ilmu hati ya, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ini memang orang-orang pilihan gitu. Kalau di dalam itu ketorikotan kayak Sultanul Aulia gitu, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kayak gitulah makamnya gitu. Iya, jadi intinya beliau sepakat bahwa Imam Al-Ghazali itu menasehati agar mereka yang mengunggul-unggulkan nasab ini harus berhenti dari itu, karena itu kritikan secara diplomatik melalui bahasa beliau yang sangat hati-hati di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau begitu, beliau itu sebetulnya ya penyambung lidah dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima risalah Quran ini. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan mengkritik karena mereka ini yang mengunggul-unggulkan nasab. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak tersentuh api neraka karena mereka anak-anak Allah, anak-anak kekasih-kekasihnya. Ternyata dibantah oleh Al-Quran kan ya. Itu jadi lucu kalau ada orang yang berani menjamin seseorang masuk surga. Karena itu yang jadi lucu. Karena keturunan ya. Berpikir, nah emangnya punya orang dalam gitu kan? Sedangkan siapa saja yang masuk surga itu adalah hak prerogatif Allah kan begitu. Bahkan paman Nabi pun yang jahat itu pun masuk neraka ya. Gitu. Padahal itu nasabnya jelas dengan Nabi Muhammad. Nah, terus ada sebuah cerita itu yang seorang pelacur yang ternyata bisa masuk surga hanya gara-gara apa itu? Anjing ya. Ngasih makan anjing kan. Nah itu. Padahal seorang pelacur. Kalau sudah Allah berkehendak tinggal membalikan tangan dan begitu. Al-Quran dengan jelas mengatakan dia Yahudi dan Nasrani yang mengunggulkan nasab, mengatakan aku ini anak-anak Allah, itu aja ditolak sama Al-Quran. Masya Allah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya perbincangan kali ini. Jadi alhamdulillah ini kita kedatangan Kiai Zahbidin ini sangat bermanfaat. Dan kami mengundang ya untuk para tokoh yang mau mampir ke studio Geraha Mu'alaf, baik itu dari kelompok Kristen, pendeta atau para mu'alaf yang mau berkunjung ke sini Pak Ali ya. Kita persilahkan ya. Silakan Anda bisa hubungi admin kami, bisa melalui email atau bisa melalui komen ya, atau siapapun lah yang mau datang ke studio Geraha Mu'alaf, baik itu pendeta, baik itu mu'alaf, baik itu kiai, intinya segala lapisan masyarakat lah. Iya, tapi jangan rame-rame, tempatnya kecil. Ahli sejarah atau yang lain. Kita persilakan ya, bisa kita open ya, kita berdialog bebas di sini. Jadi kita ini tidak secara eksklusif membela kelompok tertentu ya. Jadi siapapun kita terima, apapun, karena ini kita jangankan sesama muslim ya, pendeta pun beda akidah itu kita terima. Pendeta pun silakan. Memang harus begitu. Seorang muslim itu memang harus begitu, karena sesuai dengan dawuhnya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini. Jadi kita jaga persatuan umat muslim ya. Kemudian kita juga karena kita ini bergerak di bidang mu'alaf ya. Jadi kita tetap mempertahankan atau menjaga akidah umat ini dari gempuran-gempuran, baik itu kelompok Yahudi dan Nasrani. Lebih-lebih juga dari kelompok radikal. Karena ini tidak sesuai dengan dawuhnya Allah sendiri, rahmah. Rahmah ini sendiri kalau kita artikan lemes, rahmat atau welas asih kan gitu. Jadi kalau yang bersifat betulnya itu sebetulnya sudah menyimpang dari yang telah
disampaikan oleh Allah dan melalui Rasulnya. Itu orang-orang yang mau masuk Islam takut harusnya ya. Nah, kalau yang masuk orang Islam. Islamnya kayak gitu, Nggak jadi. ya nyun sewu. Ya ini orang Madura tapi wah hebat ini pemikirannya. Baiklah saudaraku sekalian, kita ingatkan sekali lagi karena ini ya Geraha Mu'alaf masih membangun pondok pesantren dan masjid di Jombang ya, tepatnya di Desa Wonosalam. Jadi kami masih membuka donasi. Saat ini kami masih membangun dan belum selesai ya, karena pintunya belum dibangun, kemudian belum dipasang karena duitnya belum ada. Jadi silakan para donatur yang mau menyumbang kepada pembangunan masjid kami yang saat ini ada di kota Jombang, Wonosalam. Itu kita akan bangun masjid dan juga pondok pesantren Islamic Center di sana. Sumbangan bisa Anda kirim di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 seperti di running tag yang berjalan ya. Dan untuk kepada para donasi yang sudah menyumbangkan uangnya kepada kami haturkan banyak terima kasih dan semoga dibalas oleh Allah berkali-kali lipat. Amin. Mungkin ada closing. Ya, saya kira apa yang telah kita bicarakan, kita bincangkan bersama Kiai Ahmad Zabidi, mudah-mudahan ini mencerahkan kita. Pertama, bahwa Islam itu merupakan ajaran para nabi sejak awal sampai akhir, Ya. melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW, yang intinya sebenarnya pelanjutan dari syariat yang satu ke syariat yang lain. Dan tokoh-tokoh yang dimaksud baik dalam Quran maupun di luar Quran itu tokohnya sama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran para nabi ini sekaligus ada upaya kritik terhadap mereka yang menyalahgunakan ajaran yang sebenarnya kemudian dimanipulasi dalam rangka mengunggul-unggulkan nasab. Ya. Dan ini tak masuk dalam konteks ideologi. Dan tentu saja ini tidak diperkenankan. Yang melakukan kritik itu tadi sudah saya uraikan, Nabi Isa alaihissalam, Ya. Nabi Yahya alaihissalam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Imam Al-Ghazali sendiri melakukan upaya kritik terhadap mereka yang memanipulasi nasab itu sendiri. Jadi kita nggak boleh melakukan itu, dan kita jangan lupa sejarah pasti berulang, dan itu kita mengambil hikmahnya. Mungkin dari Yai, silakan Yai. Saya hanya sedikit menambahi apa yang disampaikan oleh Profesor Menas Ali ya tentang masalah nasab itu tadi. Nasab ini kan adalah hubungan darah. Jadi bisa dikatakan adalah qat'i atau pasti kan begitu. Jadi kan jelas pasti Zabidi bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, itu kan pasti, artinya tidak ada duanya. Oleh sebab itu di dalam hal ini perlu penelitian yang sangat detail agar itu tidak sampai salah. Dan bagi sesiapa yang menyampaikan silsilah seseorang dengan benar berdasarkan bukti-bukti otentik, apalagi ditambah dengan genetika, secara ilmu genetika, atau yang boleh saya katakan itu adalah catatan Tuhan, karena genetika kita bin siapanya ke atas itu selalu ada rekam jejaknya di tubuh kita kan begitu. Jadi ini sudah pasti lah. Maka dari itu sesiapa yang ketika disampaikan bahwasanya nasabnya sampean itu sebetulnya begini, bukan ke sini. Lah ini sebetulnya berterima kasih, ya kan? Sebetulnya harus berterima kasih karena telah diluruskan. Dalam hal ini kembali lagi kayak saya sampaikan tadi, perlu netralitas pikiran agar logis dan objektif kan gitu. Lah maka itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, ideologi. Hub atau kita cinta seseorang itu kan bisa dikatakan zonni atau ideologi
atau dan lain-lain. Nah, ini sifatnya abstrak. Sama dengan agama pun sebetulnya sifatnya abstrak karena tidak bisa dinyatakan. Tapi kalau apa itu ideologi kan tidak bisa dinyatakan. Beda dengan nasab hubungan darah, dikatakan pasti. Nah, maka dari itu di dalam hal ini perlu kita pilah dan perlu kita beda-bedakan. Dengan kata lain, nasab itu tidak ada hubungannya dengan ideologi dan lain-lain itu. Jadi dengan kata lain, jika kita berbicara atau meluruskan nasab seseorang, itu bukan berarti kita ini menistakan kealiman, kesolihan atau kemuliaan orang lain, orang tersebut. Jadi bukan kita itu menghina gitu loh. Tidak ada istilah penghinaan. Malah sebetulnya ini adalah meluruskan dan perlu mendapatkan apresiasi, kan begitu. Kiranya hanya ini yang bisa disampaikan. Baiklah Yai, terima kasih banyak kehadirannya Yai. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz Minan. Sama-sama. Demikian saudaraku sekalian, semoga bisa diambil manfaatnya. Yang jelas sudah tertulis di dalam Al-Quran, surga tidak tercatat hanya karena keturunan ya. Saya ulangi lagi, itu kalau seperti itu orang Yahudi dan Nasrani sudah mengatakan, dia malahan mengklaim sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata Al-Quran menolak. Demikian saudaraku, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.